Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Habibie, NIM 2020 340414, mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas tentang strategi pembelajaran. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lisi Salamur sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi di sini eh, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai penerapan strategi pembelajaran aktif. Baik, pengertian strategi pembelajaran yakni pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi seringkali diartikan dengan teknik atau metode. Pemaknaan terhadap strategi itu dapat dilakukan secara sempit maupun luas. Pengertian secara sempit, strategi identik dengan metode atau teknik, yaitu cara menyampaikan pesan atau message. Dalam hal ini, materi pembelajaran kepada audiens atau peserta didik yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kata strategi adalah berkaitan dengan cara, taktik, atau metode untuk melakukan sesuatu. Menurut McDonald 1968 mendefinisikan strategi sebagai the art of training out and plan skillfully. Artinya strategi merupakan salah satu seni untuk melaksanakan sesuatu secara baik atau terampil. Itulah sebabnya strategi pembelajaran dipakai sebagai suatu seni untuk membawa peserta didik ke dalam suasana pembelajaran yang berada pada posisi yang menguntungkan. Ada dua hal yang harus dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pertama, rencana tindakan atau serangkaian tindakan, baik menggunakan metode maupun pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penyusunan strategi dilakukan pencapaian tujuan pendidikan pada tingkat tertentu. Next. Sedangkan apabila diartikan secara luas, tadi kan kita membahas strategi dalam arti sempit, sekarang kita membahas strategi secara luas. Strategi diartikan secara luas, strategi dapat mencakup antara lain, yaitu yang pertama metode, yang kedua pendekatan, yang ketiga pemilihan sumber-sumber termasuk media yang digunakan dalam pembelajaran, yang keempat yaitu mengelompokkan audiens atau peserta didik, dan yang kelima yaitu pengukuran keberhasilan. Secara umum, strategi mengandung pengertian sebagai garis-garis besar, haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan apabila diartikan secara luas, strategi, maaf, ada sedikit salah penulisan. Baik, kita lanjut. B, tingkatan metode pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran atau instructional strategies. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan oleh guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu rencana pembelajaran atau
instructional plan. Rencana pembelajaran merupakan kombinasi yang spesifik dari metode-metode yang dipilih dalam suatu kegiatan pembelajaran tertentu. Dalam proses pembelajaran, kombinasi dan beberapa metode mengajar sebagai wujud pelaksanaan dari rencana instruksional ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang diantaranya ada ceramah, tanya jawab, dan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu taktik pembelajaran atau instructional tactic. Taktik pembelajaran merupakan cara-cara yang khas yang diambil guru untuk melaksanakan metode tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Yang keempat yaitu ada latihan pembelajaran. Latihan pembelajaran sendiri merupakan tahap yang terakhir ada dalam kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi dalam proses pembelajaran apabila taktik tertentu dipilih. Oke, baik, lanjut. Yang berikutnya yaitu C, faktor-faktor yang dipertimbangkan menetapkan strategi pembelajaran. Menurut Alexander dan Davis dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1982 sampai 1983 mengemukakan 4 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, keadaan peserta didik. Yang ketiga, ada sumber dan fasilitas yang tersedia. Dan yang keempat, yaitu karakteristik. Oke. Kemudian ada B, klasifikasi metode pembelajaran. Secara umum, klasifikasi strategi pembelajaran, klasifikasi strategi instruksional menurut A.J. Romijovsky 1981 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada strategi ekspositif atau ekspositif strategis, dan yang kedua ada strategi eksperiensial atau eksperiensial strategis. Penekanan kedua strategi tersebut dalam pembelajaran sangat berbeda. Yang pertama menekan pada pembelajaran repetitional learning atau belajar untuk mengolah informasi. Yang kedua menitik beratkan pada pembelajaran penemuan discovery. Secara umum klasifikasi strategi internasional menurut A.J. Romijovsky dibagi menjadi 2 bagian yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama ada strategi ekspositif strategis, dan yang kedua ada strategis eksperiensial atau eksperiensial strategis. Selain itu ada beberapa alternatif metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu ada inquiry. Inquiry sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang mensyaratkan interaksi guru dan peserta didik pada level yang sangat tinggi atau high degree of impression antara guru, peserta didik, materi pembelajaran atau dengan lingkungan. Yang kedua ada discovery atau discovery learning, adalah metode pengajaran yang telah berkembang dari berbagai gerakan dan pemikiran mutakhir. Yang ketiga ada cooperative learning, yakni metode pembelajaran cooperative learning sangat menekan pada keaktifan peserta didik dalam belajar. Yang keempat ada belajar tuntas atau mastery learning, yakni belajar tuntas disebut juga dengan master learning yang pada mulanya diperkenalkan oleh Bloom dan Carroll. Penekanan belajar tuntas ini melandaskan pada bagaimana sistem pengajaran yang tetap dilakukan guru, sehingga dengan ketetapan tersebut peserta didik dapat belajar dengan baik.
Poin yang kelima yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah meliputi kebebasan berpikir tertentu, berbagai kemungkinan alternatif pemecahan masalahnya. Terus yang keenam yaitu ada peta konsep atau context map. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Yang ketujuh ada everyone is a teacher here. Disebut juga dengan strategi pembelajaran review, artinya itu mengulang materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Terus yang kedelapan ada in the news. Terus yang kesembilan ada group to group. Yang ke-10 ada student creative case study. Yang ke-11 ada gallery learning. Jadi mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin itu adalah PPT mengenai mata kuliah strategi pembelajaran terkait dengan penerapan strategi pembelajaran aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti dan kita bisa membagi pembelajaran-pembelajaran ini kepada generasi-generasi yang depan. Itu yang sangat diharapkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam.